Jalan kembar di sebuah desa kecil di pinggiran kota terkenal sebagai jalan yang sepi dan jarang dilalui orang, terutama setelah matahari terbenam. Jalan itu dinamai demikian karena memiliki dua jalur yang memanjang sejajar, dipisahkan oleh pepohonan rindang. Meski terlihat indah di siang hari, suasana berubah mencekam saat malam tiba. Malam itu, Rudy, seorang pemuda yang baru pulang kerja, memutuskan melewati jalan kembar sebagai jalan pintas ke rumahnya. Ia telah mendengar banyak cerita seram tentang tempat itu, tapi mengabaikannya. Hanya mitos, pikirnya. Namun, saat ia melintasi jalan tersebut, tiba-tiba lampu motornya berkedip-kedip, lalu mati. Dalam keheningan yang tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di tepi jalan. Rudy menoleh. Sejenak, ia mengira itu hanyalah angin. Namun, semakin lama suara itu mendekat. Dengan napas tertahan, ia mencoba menyalakan motornya kembali. Namun, mesin tidak kunjung menyala. Saat itulah ia melihatnya. Sesosok pocong berdiri di tengah jalan, hanya beberapa meter di depannya. Tubuhnya membeku, jantungnya berpacu cepat. Pocong itu tidak bergerak, tapi matanya terasa menusuk. Lalu, perlahan-lahan, makhluk itu melayang mendekat. Rudy berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya seakan tertelan oleh kegelapan. Dengan sisa keberanian, ia mendorong motornya dan berlari sekencang mungkin keluar dari jalan tersebut. Keesokan harinya, cerita Rudy menyebar di desa. Beberapa orang menanggapinya dengan skeptis, sementara yang lain mengakui bahwa mereka juga pernah mengalami kejadian serupa. Apakah jalan kembar benar-benar dihantui? Setelah mendengar cerita Rudy, seorang tetua desa bernama Pak Sarman memutuskan untuk mengungkap kisah lama yang telah lama disembunyikan. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa dan menceritakan asal-usul kejadian mistis di jalan kembar. Bertahun-tahun lalu, sebelum jalan itu dibangun, tanah tersebut adalah lahan pemakaman tua yang telah ada sejak zaman kolonial. Banyak jenazah yang dikuburkan di sana tanpa batu nisan atau tanda pengenal. Ketika proyek jalan dimulai, banyak makam yang dibongkar tanpa ritual yang seharusnya dilakukan. Tulang belulang dipindahkan sembarangan, dan beberapa bahkan tertinggal, tertanam di bawah aspal. Arwah-arwah mereka tidak tenang, kata Pak Sarman dengan suara pelan. Mereka masih mencari ketenangan, tapi kita malah mengabaikan mereka. Setelah mendengar kisah itu, beberapa warga mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa gangguan yang terjadi di jalan kembar bukanlah kebetulan. Namun, tidak semua orang percaya. Beberapa pemuda mencoba membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos dengan mendatangi jalan kembar saat malam. Salah satunya adalah Anton, sahabat Rudy. Anton menantang dirinya sendiri untuk berjalan sendirian melewati jalan itu. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun, setelah beberapa meter, udara di sekitarnya berubah dingin. Suara langkah kakinya bergema lebih dari yang seharusnya. Seakan-akan ada yang mengikutinya. Ketika ia menoleh ke belakang, matanya membelalak. Pocong itu ada di sana, lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Namun, kali ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pocong itu mengeluarkan suara rintihan panjang, seperti tangisan pilu dari alam lain. Anton tidak bisa bergerak. Dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Anton terbangun di tengah hutan kecil di dekat jalan kembar. Kepalanya berdenyut hebat, dan pakaiannya basah oleh embun malam. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan kembali ke jalan raya, hanya untuk menemukan motornya masih terparkir di tepi jalan. Namun, ada yang aneh. Ban motornya penuh lumpur, seakan telah melewati daerah berlumpur yang dalam. Saat kembali ke desa, ia langsung menemui Rudy dan menceritakan apa yang dialaminya. Rudy mendengar dengan seksama, lalu mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang kisah di balik jalan kembar. Mereka pergi menemui Pak Sarman lagi, yang kali ini menceritakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada satu makam yang tidak pernah dibongkar. Makam seorang pemuda yang dulunya dikucilkan oleh warga. Ia meninggal dengan cara yang tragis dan dibiarkan membusuk tanpa pemakaman yang layak. Konon,
Arwahnya gentayangan dan ingin membalas dendam kepada siapapun yang melewati jalan itu, kata Pak Sarman dengan suara bergetar. Mendengar cerita itu, Anton dan Rudi memutuskan untuk mengunjungi makam yang dimaksud. Dengan membawa beberapa sesajen dan dupa, mereka pergi ke hutan kecil di dekat jalan tersebut. Malam itu, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, dan suara burung malam terdengar lebih nyaring. Saat mereka tiba di lokasi, mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Makam yang dimaksud tampak rusak, seperti telah dibongkar oleh sesuatu dari dalam tanah. Tanah di sekitarnya berantakan, seakan ada yang menggali keluar. Rudi dan Anton saling bertukar pandang. Ketakutan merayapi tubuh mereka. Tiba-tiba, terdengar suara rintihan pelan dari dalam hutan. Mereka menoleh, dan di sana, berdiri pocong yang sama. Namun kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya membusuk, matanya kosong, dan tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar. Anton dan Rudi berusaha tetap tenang. Mereka menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan oleh Pak Sarman. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil mengeluarkan suara lirih. Semakin lama doa mereka bergema di udara, semakin samar pocong itu menjadi, hingga akhirnya menghilang dalam kabut tipis. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, terdengar bisikan lirih. "Aku hanya ingin pulang." Anton dan Rudi merasa lega, tapi mereka tahu bahwa misteri jalan kembar belum sepenuhnya terpecahkan. Apa sebenarnya yang terjadi pada pemuda yang dikubur di sana? Dan apakah arwahnya benar-benar telah pergi? Malam itu, mereka kembali ke desa dengan hati yang masih berdebar. Misteri jalan kembar belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Malam itu, setelah Anton dan Rudi kembali ke desa, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa warga mengaku melihat sosok pocong melayang di sekitar jalan. Ada yang mendengar suara rintihan saat melewati jalan kembar. Bahkan, beberapa hewan ternak ditemukan mati dengan kondisi yang aneh. Ketakutan semakin meluas, dan Pak Sarman menyarankan untuk melakukan ritual pemulihan. Para sesepuh desa berkumpul dan mempersiapkan berbagai sesajen. Ritual dilakukan di dekat makam yang rusak, dengan harapan bisa menenangkan arwah yang masih gentayangan. Namun, saat ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba berhembus. Api dari dupa bergetar hebat, dan suara rintihan semakin keras. Tiba-tiba, sesosok pocong muncul di hadapan mereka. Kali ini lebih menyeramkan. Tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara tangisan yang memilukan. Ritual menjadi semakin kacau. Beberapa warga lari ketakutan, sementara yang lain tetap melanjutkan doa-doa mereka. Pak Sarman memerintahkan untuk menaburkan garam di sekitar area makam. Pocong itu bergerak semakin liar, seakan tersiksa oleh energi yang mereka bangkitkan. Akhirnya, setelah doa-doa panjang, pocong itu menghilang dalam kabut. Suara rintihan menghilang, dan suasana kembali tenang. Para warga menarik napas lega, tetapi pertanyaan tetap tersisa. Apakah arwah itu benar-benar pergi, atau hanya menunggu kesempatan lain untuk kembali? Misteri jalan kembar masih menyisakan ketakutan di hati warga. Mereka kini lebih berhati-hati, menyadari bahwa beberapa kisah lama tidak boleh diabaikan begitu saja. Meskipun ritual telah dilakukan, ketegangan masih terasa di desa. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan, dan suara tangisan masih terdengar di beberapa malam tertentu. Rudi dan Anton merasa bahwa sesuatu masih belum selesai. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa pemuda yang dimakamkan tanpa penghormatan itu. Mereka menemui seorang sesepuh desa lainnya, Mbah Wirya, yang tinggal di pinggiran desa. Awalnya, Mbah Wirya enggan berbicara, tetapi setelah didesak, ia akhirnya mengungkapkan kisah tragis tentang pemuda yang menjadi sumber teror di jalan kembar. Pemuda itu bernama Dharma, kata Mbah Wirya dengan suara bergetar. Ia adalah anak yatim piatu yang hidup miskin. Suatu hari, ia dituduh mencuri barang milik kepala desa. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, warga menghakiminya. Dharma dipukuli dan diusir ke hutan. Tidak ada yang tahu bahwa ia akhirnya mati di sana, kelaparan dan kesepian.
Rudi dan Anton terdiam mendengar cerita itu. Rupanya, Dharma adalah korban ketidakadilan yang jasadnya tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mbah Wirya melanjutkan, ketika pembangunan jalan kembar dimulai, pekerja menemukan tulang belulangnya. Namun, alih-alih dimakamkan dengan layak, mereka membuangnya begitu saja ke tanah sekitar. Kebenaran itu mengejutkan mereka. Arwah Dharma tidak akan pernah tenang karena ia meninggal dalam kesengsaraan dan diabaikan bahkan setelah kematiannya. Rudi dan Anton merasa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri kutukan yang menyelimuti desa. Mereka menemui Pak Sarman dan kepala desa, lalu menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita tersebut, kepala desa merasa bersalah karena nenek moyangnya telah melakukan ketidakadilan yang besar. Ia setuju untuk mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk Dharma. Malam itu, warga desa berkumpul di tempat Dharma ditemukan dulu. Mereka menggali kembali tanah yang diyakini sebagai tempat tulang belulangnya dibuang. Setelah mencari selama berjam-jam, mereka menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang terkubur di antara akar pohon besar. Beberapa di antara mereka langsung menangis, merasa bersalah atas apa yang terjadi. Upacara pemakaman dilakukan dengan penuh penghormatan. Doa-doa dipanjatkan, dupa dinyalakan, dan sesajen diletakkan di sekitar makam yang baru dibuat. Kepala desa meminta maaf atas dosa leluhurnya, dan warga berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saat prosesi berlangsung, angin sejuk tiba-tiba bertiup pelan. Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi lebih damai. Seorang warga mengaku melihat bayangan putih berdiri di dekat pohon, tersenyum sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, suara rintihan di jalan kembar menghilang. Tidak ada lagi bayangan yang melayang, tidak ada lagi teror yang mengganggu. Arwah Dharma akhirnya mendapatkan ketenangan. Sejak saat itu, jalan kembar tetap menjadi jalan yang sepi, tetapi tidak lagi menakutkan. Warga yang melewatinya tidak lagi merasa diawasi atau diteror. Rudi dan Anton merasa lega karena mereka telah membantu menyelesaikan misteri yang telah lama menghantui desa mereka. Namun, meskipun teror telah berakhir, kisah tentang Dharma tidak pernah dilupakan. Setiap tahun, warga mengadakan doa bersama di makamnya sebagai bentuk penghormatan dan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan leluhur mereka. Mereka percaya, selama mereka menjaga ingatan itu, tidak akan ada lagi arwah yang gentayangan karena ketidakadilan. Dan dengan demikian, misteri pocong di jalan kembar akhirnya berakhir. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Ketidakadilan yang dilakukan kepada seseorang, baik dalam kehidupan maupun setelah kematian, dapat meninggalkan dampak besar bagi orang lain. Apa yang dilakukan kepada Dharma pada akhirnya membawa bencana bagi seluruh desa. Pentingnya keadilan dan kepedulian sosial. Dharma adalah korban ketidakadilan karena ia dihukum tanpa bukti. Kisah ini mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menilai seseorang dan tidak mudah menghakimi tanpa dasar yang jelas. Menghormati dan menjaga adat serta tradisi. Dalam banyak budaya, pemakaman yang layak dan penghormatan kepada arwah sangat penting. Mengabaikan tradisi ini bisa berujung pada hal-hal buruk, seperti yang terjadi di desa dalam cerita ini. Kesalahan masa lalu harus diperbaiki. Walaupun kesalahan dilakukan oleh generasi sebelumnya, tanggung jawab untuk memperbaikinya tetap ada pada generasi selanjutnya. Warga desa akhirnya menebus kesalahan leluhur mereka dengan memberikan pemakaman yang layak bagi Dharma. Pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Kepala desa dan warga akhirnya menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf, serta melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan. Ini menunjukkan bahwa mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah langkah penting untuk mendapatkan ketenangan. Ketulusan dan keberanian dapat mengatasi ketakutan. Rudi dan Anton berani menghadapi misteri jalan kembar demi mencari kebenaran dan keadilan. Keberanian dan ketulusan mereka akhirnya membawa perdamaian ke desa. Kesimpulannya, cerita ini mengajarkan bahwa keadilan, penghormatan terhadap sesama, serta keberanian dalam menghadapi kesalahan dan memperbaikinya adalah hal penting dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton dan membaca cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika kamu suka cerita ini,
Jangan ragu untuk like dan share ke teman-temanmu agar mereka juga bisa menikmati kisah seram ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapatmu atau pengalaman serupa yang pernah kamu alami. Aku akan senang membaca dan membalasnya. Dukungan kalian sangat berarti dan membantu channel halaman ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.